Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you are all happy and always be spirit. Don't forget to keep your healthy, to be smile, to keep your spirit in order you are to be smart student. Today I would like to deliver the material. The first material is about the adjective comparison. Anak-anak, untuk hari ini saya akan menyampaikan satu materi yaitu tentang adjective comparison. Ya, ini berhubungan dengan materi yang pertama ya. Harap semuanya untuk memperhatikan dan memahami video ini. Adjective comparison. Let's see the slide. In adjective comparison are divided into three group ya. Di dalam adjective comparison itu dibagi menjadi 3 bagian. For the first is equal comparison. Yang pertama adalah equal. Kita ambil kata dasarnya dari equal. Equal itu artinya sama kedudukannya ya. For the second is comparative degree. Komparatif kita ambil dari kata compare. Compare itu berartikan kita membandingkan. So the third is superlative. Superlative itu adalah perbandingan yang mana dia sudah tidak ada bandingannya. Ya, jadi ada 3. Yang pertama adalah equal, the second adalah comparative, yang ketiga adalah superlative. Do you understand? Kita lanjutkan ya. Kita masuk yang pertama adalah positive degree. Apa sih positive degree itu? Coba kita lihat ya. Pada positive degree, kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu, digunakan as, adjective, or adverb as ya. Perlu diketahui, adjective atau adverb itu adalah kata sifat. Tahu nggak kalian kata sifat? Kata sifat itu dalam contoh bahasa Indonesia adalah cantik, tampan, pintar, rajin, malas, jelek, dan sebagainya. Itu adalah kata sifat. Berarti di sini dia memiliki kedudukan yang sama. Dia harus dikasih tambahan as, bla bla bla, bla bla bla. Di situ dia adalah sebagai adjektif atau adverb, ya. Kemudian dilanjutkan dengan as lagi. Contohnya di sini ya. You are as pretty as her. Ya, I repeat once more. You are as pretty as her. Artinya kamu sama cantiknya dengan dia. Nah, dia sebagai dia yang laki-laki. Let's see the diagram. Positive degree. We use the positive degree when we speak about only one person or thing. Ya, jadi positive degree ini dibicarakan kita apabila kita membicarakan tentang satu orang atau satu benda. Let's see the example. LeBron James is tall. Ya, LeBron James itu adalah orangnya tinggi. The house is big. Rumahnya adalah besar. Third, this flower is beautiful. Bunga ini adalah atau bunganya cantik. Ini another example, contoh yang lainnya ya. Coba, my brother is stubborn. Artinya saudaraku keras kepala. The second, Iren is pretty. Iren anaknya cantik. Number third, yang ketiga, Audi is expensive. Ya, di sini Audi itu maksudnya adalah mobil yang mereknya Audi, ya, Audi. Number four, ini sesuai dengan yang contoh tadi ya. My brother is stubborn as my father. Ya, kakakku atau saudaraku sama keras kepalanya dengan ayahku. Di situ ditandai dengan kalimat as. Setelah itu adjektif atau adverb, habis itu dilanjutkan dengan as. Coba contoh selanjutnya. Iren is as pretty as Susie. Paham ya? Iren sama cantiknya dengan Susie. Yang menunjukkan as ada as. Itu yang sudah digarisbawahi. Number 6, BMW is an expensive as Audi.
Ya, BMW itu harganya sama mahalnya dengan Audi, berarti dia kedudukannya sama. Audi dan BMW itu sama-sama mahal. Oke, number 7. Sihun is as handsome as Luhan. Sihun itu tambahnya sama dengan Luhan. Oke. Yang equal sudah ya. Kita lanjutkan yang kedua yaitu komparatif. Komparatif. Oke, apa sih komparatif itu? Coba kita lihat. Pada comparative degree, salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibandingkan dengan hal yang lainnya. Oleh karena itu, digunakan apa? Adjektif atau adverb ditambahkan er di belakangnya atau more atau adjektif. Lagi ya. Jadi pada comparative degree ini apabila kita menggunakan tambahan atau mengartikan lebih, maka dia akhirnya ditambahi er. Atau kalau dia tidak bisa, maka dia di depannya dikasih more, yang mana dia berartikan lebih. Oke. Contohnya gimana? Kita lihat contohnya. You are prettier than her. I repeat once more. Saya baca sekali lagi ya. You are prettier than her. Yang mana dia memiliki arti kamu lebih cantik daripada dia. Oke, let's see the diagram. Oke ya, comparative degree. We use the comparative degree when we compare two persons or two things with each other. Jadi kita menggunakan comparative degree ini adalah untuk perbandingan. Ya, yang mana kalau perbandingan itu dia minimal ada yang dibandingkan. Ya, di sini dijelaskan adalah two person, perbandingan dua orang atau dua benda dengan yang lainnya. Contohnya, Yao Ming is taller than LeBron James. Ya, Yao Ming itu orangnya lebih tinggi daripada LeBron James. The second example, this house is bigger than that one. Rumah ini ukurannya lebih besar daripada yang itu. Katanya yang satunya. Yang ketiga, she is nicer than him. Dia perempuan, orangnya lebih enak daripada dia laki-laki. Oke, perlu diketahui ya. Adjektif itu memiliki perubahan kata yang beraturan dan tidak beraturan. Ya, nanti kalian bisa mencari di Google, coba diketik regular adverb atau irregular adverb. Ya, jadi kuncinya kalau dia adjektifnya hanya memiliki satu suku kata, ya, maka kalau dia menggunakan komparatif dia akhirnya ditambahi er. Sedangkan kalau if the adjective lebih dari dua suku kata, maka dia tidak ditambahi er belakangnya, melainkan dia ditambahi more, itu pun dia ada di depan. Masih bingung? Coba kita lihat contohnya ya. Oke, ini contohnya. Honey is smarter than you. I repeat once more. Honey is smarter than you. Honey itu lebih pintar daripada kamu. Nah, di sini kenapa dia ada smarter? Karena smart itu berapa suku kata? Kalau kita baca, smart itu hanya satu suku kata. Jadi kalau digunakan di komparatif, maka dia ditambahi er di belakangnya. Oke, coba kita lihat yang kedua ya. My house is bigger than yours. My house is bigger than yours. Rumah saya lebih besar daripada rumahmu. Sama ya. Big itu berapa suku kata? Big itu adalah satu suku kata, sehingga maka dia ditambahi er di belakangnya. Oke, let's see the third question. The third example. Mina is cleverer than Wendy. Ya, sama. Clever itu satu suku kata, maka dia di akhir ditambah er. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang dua suku kata atau lebih. Number 4 ya. You look more tired than before. I repeat once more. You look more tired than before. Kamu kelihatan lebih capek daripada sebelumnya. Nah, di sini tired adalah dua suku kata, sehingga dia tidak ditambahi er di belakangnya, melainkan dia ditambahi more di depannya. Once again, sekali lagi, contoh number 5 ya.
she looks more beautiful than my young sister. Ya, once more, she looks more beautiful than my young sister. Nah, kita lihat beautiful itu berapa suku kata? Beautiful ada 3 suku kata, sehingga kalau kita menggunakan komparatif dia tidak ditambahi r di belakangnya, melainkan ditambahi more ada di depannya. Oke, yang terakhir, Faye is more diligent than Jia. Faye anaknya lebih rajin daripada Jia. Oke, diligent berapa suku kata? Ada diligent ada 3 suku kata, sehingga dia harus ditambahi more, tidak ditambahi er di belakangnya. Okay, do you understand, my student? Okay, I hope you understand what I said and what I explained just now. Okay, I think enough for today. See you next week. Don't forget, if you are still not understand or you are still confused, you can ask in forum of Google Classroom. Ya, jika kalian masih bingung atau masih belum paham, kalian bisa tanyakan di forum Google Classroom. Ya, kalaupun kalian masih bingung atau takut, bisa tanyakan langsung chat ke saya via WA. Thank you for today. See you next time and see you next week. Don't forget, always be smile and keep your healthy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.